Puji nama Tuhan, selamat pagi saudara jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Selamat Paskah buat kita semua. Tengok orang yang ada di samping kiri kananmu, katakan selamat Paskah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Hari Paskah di mana kita merayakan kebangkitan Kristus. Kita merayakan kemenangan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi kita 2000 tahun yang lalu. Yang bersyukur dan bersukacita boleh tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan. Alkitab berkata kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu sudah berdiam di dalam engkau dan saya. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan pujian yang terbaik, hormat, syukur bagi Dia. Di hari Paskah, hari kebangkitan Kristus, kami bergembira dan bersukacita karena Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi bagi Tuhan. Nyanyikan bersama-sama. Allah yang bertahta, bertahta sampai selamanya. Raja kebenaran, Tuhan yang mulia, seluruh bumi surga bersorak, Hosana bagi Dia, Hosana bertahta sampai selamanya. Raja kebenaran, Kau Tuhan yang mulia, seluruh bumi surga bersorak, Hosana bagi Dia. Selamat pagi Tuhan.
Kristus di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 6. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Tepuk tangan bagi Yesus. Engkau bangkit, engkau hidup, engkau berkuasa. Terima kasih Tuhan. Tidak sia-sia kepercayaan kami. Kami punya Yesus yang dahsyat, yang luar biasa, yang mengalahkan maut. Kau yang bangkit dan hidup memberikan kami kehidupan yang kekal. Kami punya jaminan yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur percaya kepadamu. Terima kasih Engkau memilih kami. Kau suruh kami mendekat untuk diam di hadirat-Mu Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, di Minggu Paskah ini. Kami mengucap syukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Kalau kami ada sampai hari ini, kami menyadari itu semua karena kemenangan Kristus yang sudah tersedia bagi kami. Kami bukan orang-orang yang tertunduk dan kalah. Kami adalah orang-orang yang menampakkan lebih dari pemenang karena kuasa kebangkitan-Mu berdiam di dalam kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kau melawat setiap kami yang lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Dalam ibadah ini kami percaya sesuatu terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Ada kesembuhan, ada kemenangan jadi bagian kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan ibadah ini Tuhan. Nyanyian pujian pengagungan kami biar menjadi dupa yang berbau harum. Menyenangkan hati Tuhan. Kami mulaikan ibadah saat ini, kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berkata, amin. Mari umat pemenang sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau merayakan kebangkitnya. Dia sudah bangkit bagi kita, menebus dan menyelamatkan kita. Haleluya. Kami mau syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu. Haleluya. Sama-sama dengan pujian ini katakan. Syukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja. Oh,
Tepuk pundak saudaramu yang ada di samping kanan kiri. Bilang Kristus sudah bangkit bagi kita semua. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Kebangkitannya berikan kita semua pengharapan yang baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari bersama nyanyikan. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Semua hanya Yesus Tuhan, dahsyat perkasa, Sang Raja Pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Katakan amin. Kami percaya buat iman kita. Dia telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya yang menjaga setiap kita. Bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat perkasa, Sang Raja Pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau maha dahsyat, Kau luar biasa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Kau bangkit memberikan kami pengharapan yang baru. Sebab itu Kau layak dipuji. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja Pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja Pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selama. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Yesus bangkit dan hidup untuk selamanya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkan umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Dengan iman katakan, serahkan musuh-Mu, selamatkan umat-Mu Tuhan. Allah dahsyat di tempat. Siap semuanya. Allah bangkit besar. Semua sorakan. Hey.
bernyanyilah. Musuh kalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, bersorak. Kami deklarasikan kebangkitan-Mu buat kami Tuhan, dan kami imani terjadi kebangkitan buat kami. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, bersoraklah. Hey, Yesus bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Jempol, Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Terima kasih untuk karya-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kami tidak takut lagi dengan masa depan, sebab Engkau telah menjamin hidup kami ada di dalam kekekalan bersama-Mu Tuhan. Siang hari ini kami buka hati kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih, kami naikkan ucapan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian. Karya kasih-Mu yang sempurna mengubah seluruh hidupku. Dari-Mu ku dapat kekuatan melakukan semua kehendak-Mu. Penyertaan-Mu yang sempurna mengalahkan kelemahanku. Dalam-Mu ku dapat kuasa melakukan semua kehendak-Mu. Ku menyembah-Mu Yesus, Tuhan yang berkuasa. Beriku masa depan penuh harapan. Ku memandang-Mu Yesus,
Yesus, Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak khawatir dengan masa depan kami. Yesus, Tuhan yang berkuasa, sempurnakan hidupmu untuk memuliakan sempurnakan hidupku untuk memuliakan namamu. Sempurnakan hidupku untuk memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk jaminan hidup yang kekal Kau anugerahkan bagi kami. Siang hari ini dengan hati yang bersyukur Tuhan, kami bawa pujian kami. Mazmur kami hanya bagi-Mu Yesus. Dimanapun saudara duduk saat ini, mari kita menyembah Tuhan. Kami memandang Engkau yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami, tak pernah sedetik pun Kau lupakan kami Tuhan. Kau mengingat kami, oh Yesus, Kau ingat kami Tuhan. Kami percaya bahkan ketika Kau
Jamah semua kami Tuhan. Kuasa yang membangkitkan Yesus ada di dalam hidup kami Tuhan. Ada Roh Kudus dalam hidup kami Tuhan. Jiwa kami bersorak karena Engkau Tuhan. Engkaulah penghibur kami, Engkaulah penasehat, Engkaulah kekuatan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bebaskan diri kami siang hari ini Tuhan. Kami tidak mau dibatasi oleh apapun, oleh pikiran kami, oleh perasaan kami. Siang hari ini semuanya adalah tentang Engkau Tuhan. Engkau yang besar di dalam kami. Yesus Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu Tuhan. Ku percaya,
raja di atas segala raja. Kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan, kemenangan-Mu Tuhan sampai hari ini. Engkau lepaskan untuk menjadi kemenangan setiap kami yang percaya dan beribadah kepadamu Tuhan. Kemenangan, kuasa yang membangkitkan Tuhan dari dalam kubur kematian itu terjadi buat setiap kami hari ini waktu kami merayakan kebangkitan-Mu. Kuasa yang sama bekerja buat setiap kami sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Ini hidup kami, Kau berdaulat sebab kami milik-Mu. Kami siap untuk Kau berkati kami Bapa. Buka hati kami, pengurapan Roh-Mu. Biarlah firman menjadi benih yang hidup turun atas kehidupan kami. Dan kami tidak akan sama. Terus bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur dan siap diberkati sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita bersyukur sesudah kita merayakan Jumat Agung. Pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus Kristus dikuburkan. Di dalam kubur turun ke dalam alam maut dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan tidak ada seorang pun yang selama hidupnya sudah bisa menyatakan dan memberitahu bahwa dia akan menderita, dia akan dibunuh dan dikuburkan dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Jadi mari kita lihat betapa kuasa yang besar terjadi waktu Tuhan Yesus dibangkitkan, maka genap karya keselamatan itu bagi kita semua. Mari kita renungkan firman hari ini, bagaimana kuasa kebangkitan itu sampai hari ini tetap sama bagi kita semua. Dari dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 sampai ayat yang ke-4 bahwa kebangkitannya itu menggenapkan semua yang sudah tertulis yang menjadi rencana surga bagi seluruh isi dunia. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-4. Sudah? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yang sangat penting. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Semua yang tertulis yang menjadi rencana Tuhan, karya yang besar untuk penebusan seluruh isi dunia sudah Tuhan firmankan. Beratus-ratus tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, semua sudah dinyatakan berulang-ulang oleh para nabi yang tertulis dalam kitab perjanjian lama. Dan semuanya itu digenapi dengan kelahiran, kedatangan Tuhan Yesus sampai kepada kematiannya dan kebangkitannya, hidup dan dia naik ke surga. Jadi mari waktu kita merayakan Paskah di tahun ini, mari kita lihat bahwa kalau kuasa yang besar itu Tuhan sudah nyatakan 2000 tahun yang lalu. Dengan karya yang begitu sempurna, maka sampai hari ini kuasa yang sama yang Tuhan lepaskan di 2000 tahun yang lalu itu tetap sama buat kita semua yang hari ini percaya. Hari ini mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kuasa kebangkitan yang sama yang Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu juga dia sediakan bagi kita. Kita lihat bahwa pada saat Tuhan Yesus mati dan dikuburkan itu, para imam-imam kepala dan tua-tua itu mengatakan kepada tentara-tentara Romawi bahwa dia sudah pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kuburannya itu harus ditutup rapat-rapat, dimeteraikan, disegel dan berikan pasukan yang kuat untuk menjaga. Karena kalau tidak nanti murid-murid mencuri mayatnya dan akan terjadi penyesatan yang lebih daripada sebelumnya. Itu kata para tua-tua, para ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Karena mereka tidak mengenal bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang disediakan. Tapi kita lihat bahwa batu yang besar yang ditutup di pintu kubur, meterai yang disegel, dan para pasukan yang kuat yang menjaga kuburan Tuhan Yesus. Tidak ada satu kuasa
yang bisa membatasi kuasa Allah untuk membangkitkan Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Waktu malaikat turun, maka terjadi gempa bumi yang dahsyat dan batu yang besar itu bergulir, dan malaikat itu menyatakan buat Maria dan teman-teman yang datang ke kubur pada minggu pagi-pagi itu bahwa dia sudah bangkit, dia tidak ada lagi di sini. Mari hari ini kita melihat kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka tidak ada bagian dalam kehidupan kita yang mati. Apakah itu pernikahan, mimpi-mimpi kita, kerinduan visi yang Tuhan taruh di dalam kita. Tidak ada satu bagian pun yang Tuhan biarkan mati dan terkubur, ditutup rapat-rapat. Tidak ada satu musuh kekuatannya yang bisa membatalkan dan menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Semua terjadi seperti yang sudah tertulis. Bagian kita adalah bagaimana menerima kebenaran firman, tahu apa yang sudah dijanjikan, kita menerima dan mempercayai itu, menghidupi itu, maka itu pasti digenapi. Tidak ada satupun dari ayat firman yang tidak digenapi sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Mari pagi hari ini, apapun yang ada di dalam kehidupan kita, mari kita imani bahwa dengan merayakan Paskah, kita semua akan mengalami kebangkitan, kemenangan dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan perjalanan kehidupan kita ke depan. Saya beberapa hari ini sedang melayani satu keluarga yang sudah terpisah dan diambang untuk perceraian, dan saya bilang mereka bahwa tidak ada satupun yang bisa menolong kalian kecuali kalian berdua. Hanya Yesus kebenaran dan kehidupan. Kalau masing-masing meninggikan egonya dan saling menyalahkan, tidak ada satupun yang bisa menolong. Tuhan pun tidak bisa intervensi. Selama kalian berdua cuma melihat kesalahan satu dengan yang lain dan saling melukai, saling menyalahkan satu dengan yang lain, tidak ada satu orang pun bisa menolong. Kecuali mau merendahkan diri, mengakui bahwa sama-sama salah, dan mau izinkan Tuhan Yesus dengan kuasa kasih-Nya bekerja, baru pernikahan dan rumah-rumah tangga bisa disembuhkan Tuhan. Hanya Yesus yang sudah bangkit, yang bisa menjadi jawaban dan jalan bagi kita semua. Amin. Yang kedua, kita melihat bagaimana sesudah kebangkitannya itu, Tuhan Yesus itu berulang-ulang menampakkan diri. Masih ada 40 hari. 40 hari merupakan satu jangka waktu yang sempurna, yang cukup untuk dia berulang-ulang menampakkan diri. Menjadi satu bukti, menjadi satu kesaksian bahwa dia hidup. Kita baca dari 1 Korintus 15 lanjutannya ayat 5 sampai ayat yang ke-8. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, Petrus yang menyangkal dia 3 kali. Tuhan Yesus cari Petrus dan menampakkan diri kepada Petrus dan dia memulihkan. Petrus menyangkal 3 kali. Dia menyesal dan Tuhan memulihkan dia. Tidak ada kesalahan, dosa-dosa yang Tuhan tidak bisa pulihkan. Yang paling penting adalah perjumpaan dengan Tuhan. Kita lanjut baca. Sesudah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, ini Rasul Paulus, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Kita lihat bahwa 3,5 tahun waktu Tuhan Yesus melayani, menyatakan keselamatan, kabar baik itu, dia ada di satu tempat dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dengan murid-murid, dan dia tidak ada di tempat lain karena dia satu pribadi dalam wujud sebagai manusia. Dia ada di satu tempat dan tidak ada di tempat yang lain. Tetapi sesudah kebangkitannya dengan tubuh kemuliaan, dia menampakkan diri. Jadi dia tidak ada lagi di satu tempat dan orang bisa berbondong-bondong datang mengikuti dia. Tapi sekarang dia datang dan menampakkan diri kepada orang-orang yang dia percayakan untuk membawa berita kebangkitannya itu. Kita lihat tadi bahwa lebih daripada 2 saksi
Maka itu cukup untuk membuktikan bahwa Yesus hidup. Dia berulang-ulang menampakkan diri, memulihkan murid-murid yang tidak percaya, yang ragu, yang putus asa, kecewa dan meninggalkan pelayanan. Tuhan Yesus datang dan memulihkan. Karena karya keselamatannya sempurna. Tidak ada satupun kegagalan dan kelemahan kita bisa membatalkan karya Allah yang besar. Thomas yang tidak percaya, Thomas bilang saya tidak akan percaya dia bangkit kalau saya tidak mencucukkan jari saya di dalam lambungnya dan di tangannya yang berlubang paku, saya tidak akan percaya. Tuhan Yesus khusus datang sekali lagi buat Thomas dan dia bilang, Thomas, ini luka di tangan saya dan di lambung saya. Tapi kita lihat bahwa waktu Tuhan menampakkan diri kepada Thomas, dia tersungkur dan dia menyembah. Jadi lihat bahwa dengan 40 hari berulang-ulang Tuhan itu menampakkan dirinya, itu meninggalkan satu kuasa kepada seluruh dunia sampai hari ini. Karena dia bilang 2-3 orang bersekutu dalam namanya dia hadir. Jadi dia mau ada di tengah-tengah kita, dia mau datang kepada kita. Dia datang kepada murid-murid bukan hanya waktu mereka sedang beribadah, mereka sedang ketakutan. Karena mereka tahu waktu Tuhan Yesus sudah disalibkan, mereka takut semua, mereka pasti berikutnya akan ditangkap dan dibunuh. Dan mereka semua sebagai manusia yang kehilangan, ditinggalkan, ketakutan, mereka sembunyi dalam ruangan tertutup. Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada mereka dan yang dia lakukan adalah melepaskan damai sejahtera. Dia melepaskan damai sejahtera dan dia bilang, damai sejahteraku sendiri ku berikan kepadamu. Tuhan Yesus datang untuk memulihkan, melepaskan kekuatan, kesembuhan, kepercayaan. Kepada Thomas yang tidak percaya dia bilang, Thomas, karena engkau melihat engkau percaya. Tapi berbahagia mereka yang meskipun tidak melihat tapi percaya. Apakah siang hari ini Bapak Ibu engkau adalah orang yang sekalipun tidak melihat tapi tetap percaya. Amin. Coba lihat kiri kanannya. Bilang kau berbahagia kalau engkau percaya sekalipun tidak melihat. Amin. Sekalipun tidak melihat tapi kita percaya. Kita bukan menyembah Tuhan yang mati, yang patung, yang pohon, yang batu, yang perlu merinding baru kita tahu itu Tuhan. Kita bukan menyembah Tuhan yang bekerja di perasaan dan emosional kita. Bukan waktu kita bahagia, gembira baru kita bilang ada Tuhan. Tuhan tidak di perasaan, Tuhan tidak di jiwa. Untuk kita merasa, tapi dia bekerja di atas iman kita. Waktu kita imani, Tuhan ada bagi saya. Waktu kita imani bahwa dia mendengar doa saya, Tuhan ada di situ. Tuhan mau melihat bagaimana kita menghormati dia dan mempercayai janjinya. Kau ada waktu engkau berjanji bahwa waktu aku berdoa, engkau menjawab. Waktu aku minta, engkau jawab. Tuhan bilang kamu yang jahat saja tidak memberi batu kepada anak-anakmu yang minta roti. Kamu tidak beri ular kepada anak-anakmu yang minta ikan. Apalagi Bapamu yang sempurna di surga. Dia ada bagi kita. Mari kita lihat hari ini biar mata kita terbuka dan melihat begitu besar dan sempurnanya karya keselamatan yang dia sudah kerjakan bagi kita. Dengan kelahirannya, dengan kematiannya, penderitaan yang dia tanggung. Sesudah lewat penderitaannya tadi kita baca itu. Dan kematian dan kebangkitannya sampai kepada dia naik ke surga. Satu karya yang sempurna yang sudah dia kerjakan, dia tinggalkan bagi kita seluruh dunia. Untuk percaya dan diselamatkan bagi dia. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Dikatakan begini, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda dia membuktikan bahwa dia hidup. Amin, saudara percaya kita punya Tuhan hidup. Hidup artinya dia mendengar, dia bicara, dia memeluk. Dia menolong, dia menopang, dia menghibur, dia melindungi karena dia hidup.
percaya kepada apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka. Jadi lihat waktu Tuhan Yesus bangkit itu dia sebagai manusia. Dia bangkit sebagai manusia bukan cuma roh, tapi dia mengenakan tubuh kemuliaan. Sehingga dia bisa ada di tempat di mana dia mau. Dia bisa menyatakan dirinya, dia berkomunikasi, berfellowship, makan bersama-sama dengan murid-murid tepi pantai. Dia menyediakan mereka roti dan ikan untuk mereka makan. Jadi lihat dia hadir sebagai manusia. Sampai hari ini dia tidak berubah, dia ada bagi kita. Jadi mari lihat bahwa iman kita jangan tergantung kepada fakta sebagai manusia yang kita perlu bukti, kita perlu lihat baru kita percaya. Tuhan bilang kepada Thomas, engkau lihat baru engkau percaya, tapi berbahagialah mereka, kau dan saya yang tidak lihat tapi percaya. Amin. Kalau Tuhan bilang kita berbahagia, berarti tidak boleh ada yang stres dan depresi. Apapun kesulitan yang datang, adalah waktu untuk kita lihat Tuhan. Amin. Saya teringat satu kisah sebelum Tuhan Yesus mati di Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ada satu keluarga yang paling dekat hubungannya dengan Tuhan Yesus. Mereka terhubung dengan pelayanan Tuhan Yesus dan dikatakan bahwa setiap kali kalau Tuhan habis pelayanan, Tuhan singgah di rumah mereka. Marta, Maria, dan Lazarus. Tapi pada saat mereka minta Tuhan datang untuk sahabat Tuhan Yesus, Lazarus sakit, Tuhan Yesus sengaja menunda. Dan sesudah dia mati baru Tuhan Yesus datang. Kita lihat di ayat yang ke-20 dari Yohanes pasal 11, ayat yang ke-20. Sama-sama Marta dan Maria itu cuma melihat kepada masa lalu. Mereka berkata hal yang sama kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kalau engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Marta dan Maria terpaku kepada yang sudah lalu, sudah lewat. Kalau engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi ayat yang ke-22, ayat yang ke-23, kata Yesus kepada Marta, ayat 23, saudaramu akan bangkit. Sekarang Marta berhadapan dengan Tuhan Yesus. Marta bicara masa lalu, menyesal. Tuhan, kalau engkau ada di sini saudaraku tidak mati. Tuhan, kenapa engkau tidak menolong? Tuhan, kenapa engkau biarkan itu terjadi? Tuhan bilang, Tuhan menyelesaikan masalah. Karena dia Tuhan masa kini. Bukan masa lalu saja, bukan masa yang akan datang saja. Tapi dia Tuhan masa kini, dia Tuhan yang hidup. Tuhan bilang, saudaramu akan bangkit. Marta bilang, aku tahu bahwa ia bangkit pada waktu orang-orang bangkit di akhir zaman. Marta cuman lihat yang di depan. Iya, nanti kalau akhir zaman akan ada kebangkitan. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Dia menyatakan dirinya karena dia ada di depan Marta. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Di tengah goncangan yang terjadi di seluruh dunia, di tengah kita menuju kepada pemerintahan daripada kekuasaan, kegelapan di dunia ini, kita harus melihat Tuhan hari ini. Bukan Tuhan masa lalu dan Tuhan masa depan. Tapi Tuhan hari ini. Hari ini waktu saya datang kepada dia, dia ada bagi saya. Dia jawabannya, dia bilang akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya, ia tidak akan mati selama-lamanya. Barang siapa percaya, ia akan hidup walaupun ia mati. Jadi Tuhan mengalahkan musuh terakhir adalah maut. Nanti kalau kita baca di 1 Korintus 15 itu ya, ketakutan kepada maut tidak ada lagi. Dengan kebangkitan Tuhan berarti ada kehidupan di balik kematian.
Dia bangkit berarti dia menjadi yang sulung semua kita yang percaya kepadanya. Kita tidak akan mati selama-lamanya. Kita tidak akan tinggal di kubur selama-lamanya. Waktu hari terakhir kita check out dari dunia ini, nafas kita stop, jantung stop, otak stop, semua paru-paru stop, berhenti semua. Dari debu kita akan kembali ke debu, kita tidak ada di sana. Tubuh kita kembali ke debu, tapi roh kita kekal selama-lamanya, hidup bersama-sama dengan dia. Tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Itu masa depan kita. Jadi kita harus lihat Tuhan masa kini. Di ayat yang berikut lagi, ayat yang ke-40, Tuhan bilang kepada Marta, ayat yang ke-40, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Ayat 39, waktu Tuhan bilang angkat batu, Tuhan perintahkan untuk lakukan sesuatu, kita harus percaya dan melakukan. Ada bagian yang harus kita lakukan. Tuhan bilang angkat batu, Marta bilang apa? Tuhan, sudah berbau sebab sudah 4 hari mati. Lihat, ini yang selalu menghalangi kita untuk lihat kemuliaan Allah. Karena kita terlalu pakai logika kita. Bagaimana bisa, nanti bagaimana, tidak mungkin bisa. Lihat, Marta masih bilang lagi bahwa faktanya mati 4 hari dan itu sudah bau busuk. Tuhan bilang angkat batunya. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau hari ini Tuhan yang sama bilang buat kita semua, kalau engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Apakah kita mau terima? Ataukah kita mau tinggal dengan semua pengalaman masa lalu kita yang menyakitkan? Pengalaman masa lalu kita yang membuat kita malu, membuat kita tidak berdaya, membuat kita tidak berharga. Lihat, pekerjaan iblis adalah mendakwa, menuduh, menjatuhkan supaya kita tidak ada yang bangkit. Tapi lihat, tidak ada batu besar yang bisa menahan kuasa kebangkitan. Begitu juga tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, tidak ada masalah yang bisa menahan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kecuali kita sendiri yang membatasi dia dengan tidak pegang firman-Nya. Karena semua yang tertulis dia akan lakukan sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Sekali lagi saya bilang Bapak Ibu, mulai baca firman Tuhan. Supaya kita tahu apa yang dia kerjakan bagi saya. Nilai kita bukan dari kata orang, bukan dari kata dunia, bukan dari apa yang kita miliki. Tapi nilai kita dari karya Kristus yang dia sudah kerjakan bagi kita. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan. Engkau berharga karena engkau ditebus dengan darah Yesus. Jangan ada seorang pun yang membuat engkau rendah. Bukan dari pakaian yang kau pakai. Bukan dari kedudukan, kuasa yang kau miliki, tidak. Tapi karena Kristus menebus saya, di dalam saya ada gambarnya, kita milik Allah. Amin. Biar itu kita pegang, kalau kau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Kita kembali di ayat yang terakhir, dari Kisah Roma pasal 10, kita lihat sekarang di Roma pasal 10, ayat 9, sebelum Roma ada 1 Korintus 15 ayat 17. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Memang kita tahu kita sudah ditebus, darah Yesus sudah mengampuni, menguduskan kita. Tapi perlu kuasa sehingga kita berjalan dalam kuasa itu untuk melepaskan kita dari semua perbudakan, dari semua jerat, jebakan dan yang mengikat dan membelenggu kita. Kuasa kebangkitannya bekerja untuk melepaskan dan membangkitkan roh kita. Sehingga jangan ada yang tinggal di dalam kekalahan. Dari terjemahan firman Allah yang hidup dia bilang begini, saudara benar-benar bodoh karena terus percaya bahwa Allah akan menyelamatkan saudara, padahal saudara masih tetap
menghadapi hukuman atas dosa saudara. Artinya kalau kita percaya Tuhan Yesus mati dan sudah bangkit untuk menyelamatkan kita, kemudian kita terus hidup di dalam dosa-dosa kita, maka kita adalah orang yang bodoh. Kita biarkan bahwa kita akan dihukum karena dosa-dosa kita. Dari perkataan-perkataan kita, hubungan-hubungan yang rusak satu dengan yang lain, mari dengar. Bukan tanggung jawab Tuhan untuk mendamaikan, untuk membuat kita bahagia dan membuat kita bisa berdamai satu dengan yang lain. Bukan lagi tanggung jawab Tuhan karena dia sudah kerjakan semuanya, dia sudah sampaikan semuanya kepada kita. Sekarang dia minta adalah ketaatan kita. Untuk hidup dalam kepercayaan yang dia sudah diberikan, kita harus taat. Jalan yang Tuhan Yesus tunjukkan bukan jalan ego, tapi jalan penyangkalan diri. Sehingga Rasul Paulus bilang, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya menjadi satu dengan apa yang sama dengan penderitaannya. Supaya aku bisa melihat kemuliaan itu. Jadi lihat bahwa jangan menjadi bodoh. Kita hidup dalam kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan. Maka kita menyepelekan anugerah itu dan tidak mungkin kita luput dari hukuman. Kalau kita sendiri tidak ambil tanggung jawab kita. Dengar, tidak bisa kita pakai cara kita, tapi kita mengklaim kemenangan Tuhan. Waktu kita terima kemenangannya, maka darahnya itu mengalir di dalam kita dan DNA kita harus berubah. DNA-nya Yesus yang terus belajar menolak dosa. Terus belajar untuk hidup dalam kekudusan untuk memuliakan dia. Karena kita jadi orang bodoh kalau kita terus hidup di dalam dosa dan kesalahan. Roma 10 ayat 9 sampai 11. Roma 10 ayat 9 sampai 11 kita lihat di sini firman Tuhan ini dia mulai dengan dari mulut. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan, tidak akan dikecewakan, tidak akan dibiarkan orang yang percaya kepadanya. Jadi dengan mulut kita harus mengakui, mulai dulu dengan mulut kita, mengakui bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Dengan kematiannya dan kebangkitannya, saya masuk dalam kumpulan orang-orang kudusnya. Dengan hati kita percaya dan diselamatkan. Dengan hati, dengan mulut mengaku, dengan hati kita percaya, dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku, maka kita akan diselamatkan. Amin. Ayat yang terakhir dari Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-33. Kisah Rasul pasal 4 ayat 33. Dengan kuasa yang besar, sekali lagi dengan apa? Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Mari kita pergi dan memberikan kesaksian bahwa Tuhan kita hidup. Dia berulang-ulang bicara tentang kerajaan Allah. Berarti satu pemerintahan di mana dia jadi rajanya. Tuhan jadi rajanya. Kita tidak lagi ada di kerajaan kegelapan di mana iblis rajanya. Kita melayani dia dengan dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, ketidaktaatan dan pemberontakan kita. Kita sendiri yang memberikan warna kita ada dalam kerajaan apa. Tapi kalau kita sudah di dalam kerajaan terang mengakui dia Yesus yang mati dan bangkit, maka kita juga dibangkitkan. Kita tidak lagi tinggal dalam kelemahan-kelemahan masa lalu kita, tapi kita dibangkitkan untuk hidup hari ini bersama dengan Tuhan, mengalami kehadirannya, dan kita hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Amin. Setiap orang membutuhkan kasih Allah. Maukah kita pergi untuk menyampaikan kabar baik itu? Sukacita terbesar waktu kita lihat kuasa firman itu masuk dan menjamah hidup orang.
hidup orang lain lewat kita. Karena Tuhan bukan hanya bekerja di dalam kita, tapi dia juga bekerja lewat kita. Sukacita terbesar waktu hidup kita dipersembahkan dan Tuhan pakai di bidang kita masing-masing membawa berkat bagi orang lain. Sukacita terbesar karena Tuhan bilang akan ada sukacita di surga. Karena satu orang yang bertobat dan berbalik kepada Bapa di surga. Kalau surga bersukacita, kita ada bagian di dalamnya. Semua mau mengalami sukacita, amin. Tanpa itu kita akan masuk di dalam apa yang dunia rancangkan. Seluruh dunia sedang merancangkan menuju kepada satu sistem, one world order. Seluruh dunia akan dikuasai oleh satu pemerintahan. Mereka mau pegang kendali atas segala sesuatu. Kita harus belajar mulai hari ini, kita ada di pemerintahan kerajaan Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kita tidak takut dengan semua goncangan yang lain. Hiduplah dalam firman karena semua yang tertulis pasti akan digenapi. Tuhan memberkati, kita akan berdoa, mari bangkit berdiri. Hari ini apapun yang menghalangi engkau untuk bangkit, tidak ada batu besar yang dapat menghalangi. Hari ini semua akan disingkirkan. Batu-batu yang menghalangi kebangkitan, pikiran-pikiran yang membatasi Tuhan, jangan tinggal di masa lalu. Jangan cuma tinggal di masa depan nanti-nanti, tapi hari ini Tuhan hidup dan Tuhan hari ini ada bagi kita di sini. Terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak
Terima kasih Engkau ada di sini Tuhan. Kuasa kebangkitan itu Tuhan menjadi bagian setiap kami yang menerima kebenaran firman-Mu. Kami semua yang beribadah siang hari ini Tuhan menerima lawatan kuasa kebangkitan. Tidak ada batu besar yang dapat menghalangi kebangkitan kami. Semua bagian-bagian yang mati, yang lemah dalam kehidupan kami pagi hari ini dibangkitkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada satu penghalang yang dapat menghalangi kami untuk melihat kemuliaan-Mu. Engkau Tuhan hari ini. Kau ada di sini bagi setiap kami Tuhan. Dan Engkaulah jawaban, Engkaulah jalan, Engkaulah kehidupan kami yang terbaik. Semua kekecewaan, semua yang hilang pengharapan, putus pengharapan, semua beban berat hari ini kami nyatakan selesai. Semua beban yang ditimpakan dunia dihancurkan dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir. Tubuh yang sakit disembuhkan, jiwa yang lemah dikuatkan, pikiran yang tenang dan penuh damai, roh yang kuat, penuh iman, setiap firman yang sudah ditaburkan bertumbuh dan berbuah. Kami mau hidup menyenangkan-Mu Tuhan. Kami berhenti dari semua tindakan sikap yang menyakiti hati Tuhan. Kami mau jadi saksi, ceritakan tentang kebangkitan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Supaya setiap orang bisa punya perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami taruh hidup kami, keluarga, rumah tangga kami, usaha, pekerjaan, tugas-tugas tanggung jawab pelayanan ke dalam tangan Tuhan. Terjadi lawatan Tuhan, terjadi kebangkitan, pengurapan baru semua turun buat kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan tahun 2023 kami akan melihat kebangkitan gereja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur sama-sama katakan amin. Terima kasih, silakan duduk. Saya percaya kita semua diberkati di siang hari ini. Mari katakan kiri kanan, engkau orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan saat ini kita akan siapkan persembahan kita. Bapak Ibu yang memberikan persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, persembahan misi penginjilan, persembahan pembangunan, dan persembahan syukur mingguan. Dan mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur meninggikan Engkau di tempat ini sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia. Terima kasih buat keselamatan yang besar yang Engkau telah anugerahkan bagi kami. Engkaulah satu-satunya juru selamat kami yang agung. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat Tuhan kasih karunia, buat anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami. Sehingga kami ada di dalam hadirat-Mu di siang hari ini. Kami telah memuji menyembah Allah yang besar Tuhan. Allah yang mati dan bangkit sebab maut tidak sanggup menahan Engkau. Kubur tidak sanggup menahan Engkau. Sebab Engkau hidup Tuhan. Engkau telah memberikan kuasa kebangkitan bagi kami. Engkau telah memberikan kuasa kemenangan bagi kami. Kami lebih daripada pemenang-pemenang Bapa. Terima kasih buat lawatan kebenaran firman Tuhan. Di siang hari ini yang datang memerdekakan hidup kami. Firman yang datang menyembuhkan kami. Firman yang datang melepaskan kami. Firman yang datang memberikan kekuatan pengharapan bagi kami. Sebab firman adalah sau yang kuat bagi jiwa kami. Dan saat ini kami akan memberi persembahan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Engkau telah memberikan benih bagi penabur. Kami bersyukur Engkau sudah menyediakan benih untuk kami tabur Tuhan. Dan siang hari ini kami mau memberi dengan hati yang mengasihi Engkau, dengan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami yang memberi katakan amin. Selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di sini. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Untuk mempermudah jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan melalui kris, barcode kris milik gereja kini sudah tersedia di setiap tempat duduk yang saudara tempati.
Terima kasih dan apresiasi kami berikan kepada jemaat Tuhan yang turut menjaga kebersihan tempat ibadah kita dengan tidak meninggalkan sampah di kursi maupun di lantai. Dan diingatkan selalu kepada jemaat Tuhan untuk selalu menjaga kebersihan di tempat ibadah dan di toilet demi kenyamanan bersama dan menghargai jemaat yang akan beribadah di jam berikutnya. Ibadah Wanita Betani akan diadakan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 pada pukul 6 sore bertempat di House of Love lantai 1. Dan pada ibadah kali ini akan dirangkaikan dengan sharing kesehatan tentang penyakit menular seksual yang akan dibawakan oleh Dr. Grace Kapanto, spesialis konsultan kulit dan kelamin. KKR Gereja Anak bertema Raise Up akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 pada pukul 4 sore bertempat di House of Love lantai 1. Dihimbau bagi orang tua untuk dapat mengarahkan anak-anaknya untuk mengikuti KKR Gereja Anak ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi admin Betani Kids di nomor WhatsApp berikut ini. Akan segera hadir kelas Alkitab khusus untuk anak-anak sekolah minggu yang materi dan penyampaiannya dikemas sesuai dengan usia mereka. Mari orang tua agar dapat mengarahkan anak-anaknya untuk mengikuti kelas Alkitab ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi admin Betani Kids di nomor WhatsApp berikut ini. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan lebih tebus dosaku, kubur kosong memulihkan, dia hidup. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, setia hidup.
mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Raja kami. Engkau sudah mati bagi kami dan Engkau bangkit bagi kami. Itu artinya kami memiliki kehidupan yang baru. Sebab itu Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau luar biasa, sungguh Engkau dahsyat dan ajaib Tuhan. Sebab itu kami tidak akan pernah berhenti untuk mengagumi-Mu. Kami tidak akan pernah berhenti untuk terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebab kami menyadari bahwa kalau kami ada sampai hari ini, itu bukan kekuatan dan kehebatan kami. Tapi kami mau berkata Tuhan, itu semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tuhan yang sudah mati bagi kami, dan Tuhan sendiri yang bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu membangkitkan hidup kami. Tidak ada lagi kami yang lemah, yang bodoh, yang sakit. Sebab janji Tuhan bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah dilepaskan oleh Ibu Gembala. Kami sepakat bersama-sama Tuhan untuk melepaskan berkat bagi Ibu Gembala. Ibu Gembala diberkati Tuhan, sehat, kuat, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam naungan kepak sayap Tuhan. Setiap kebenaran demi kebenaran yang dilepaskan di tempat ini atau di mana saja, kami percaya itu adalah benih. Dan Tuhan akan memberikan pertumbuhan bagi kami semua jemaat yang ada. Sehingga hidup kami Tuhan berbeda pada hari-hari kemarin. Karena kami telah diubahkan oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai terus Ibu Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Bawa terus Ibu Tuhan untuk naik dan semakin naik. Pengurapan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu menjadi bagian Ibu. Bahkan kami Tuhan minta umur panjang Tuhan Kau berikan bagi Ibu Tuhan. Suami Tuhan Pak Yan diberkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dalam menjalankan apa saja Tuhan berkati. Anak-anak cucu seisi rumah yang ada juga mengalami berkat yang sama. Tuhan terima kasih semua kami yang hadir pada siang hari ini. Kami telah menerima benih firman Tuhan. Dan firman ini Tuhan akan menjadi landasan dari hidup kami. Menjadi dasar dalam hidup kami. Menjadi pedoman dan penuntun untuk kami berjalan dalam kuasa kebangkitan. Sebab itu kami sepakat hari-hari ke depan ini untuk kami Tuhan memiliki satu gaya hidup, yaitu merenungkan firman Tuhan, menggali kebenaran firman, punya kesukaan Tuhan kepada hal-hal yang rohani Tuhan. Karena kami menyadari bahwa hidup kami membutuhkan Tuhan, hidup kami membutuhkan firman. Karena firman itu adalah terang bagi jalan-jalan kami. Firman itu adalah kekuatan bagi kami. Sebab itu Tuhan, kami hanya minta Roh Kudus mampukan dan sanggupkan kami semua yang hadir pada siang hari ini. Supaya kami, pengejaran kami bukan kepada hal-hal yang duniawi, tapi pengejaran kami kepada kerajaan Allah. Karena kami adalah warga kerajaan-Mu Tuhan. Sebab itu jadikanlah kami orang-orang yang punya kesukaan untuk mencari kerajaan-Mu Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, mencari kebenaran-Mu, mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab Tuhan, Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Raja atas hidup kami. Berkati semua jemaat yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Apapun Tuhan kehidupan mereka dan keberadaan kehidupan dari keluarga, rumah tangga mereka masing-masing, Tuhan ada di pihak mereka. Dan kalau Tuhan ada di pihak mereka, ada di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga, itu artinya Tuhan sendiri yang akan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Sehingga keluarga-keluarga semua diberkati Tuhan.
Anak-anak cucu kami juga mengalami berkat yang sama. Keturunan kami adalah keturunan ilahi. Mereka tidak akan pernah meminta-minta roti, tetapi mereka diberkati dalam semua yang mereka kerjakan dan lakukan. Biarlah tangan Tuhan terus terbuka dan melepaskan berkat bagi generasi kami, keturunan ilahi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami lepaskan damai sejahtera untuk bangsa, negara kami, daerah kami, kota yang kami cintai. Kami lepaskan damai sejahtera, kami lepaskan shalom, kami lepaskan Tuhan sukacita, kami lepaskan Tuhan kebenaran di bangsa ini. Karena hanya kebenaran-Mu lah Tuhan yang sanggup Tuhan untuk mengubahkan bangsa kami Tuhan, kota kami, daerah kami, pemerintahan yang ada kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Mereka adalah wakil-wakil-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus Tuhan pakai mereka dengan hikmat yang dari Tuhan. Takut akan Tuhan ada pada mereka. Sehingga dalam mereka menjalankan pemerintahan yang ada, benar-benar Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur siang hari ini Tuhan, karena kami semua sudah mengalami kelepasan, kesembuhan, kekuatan. Kami mengalami kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang nyata bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan pada akhirnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan kami mau terima berkat yang dari Tuhan. Umat Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu, buka hati-Mu, tadahkan wajah-Mu, dan Tuhan yang akan sendiri yang akan melepaskan berkat itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, yang sungguh-sungguh bersepakat dengan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita naikkan pujian ini. Yesus.